Dibaca judul paling depan. Itu masih banyak, berapa lembar itu. Sebaiknya Anda tahu debat NU versus Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Nah, pernah MTA pernah debat dengan NU. Itu pertama dah bohong saya. Terus di yang terakhir untuk menyebarkan berita itu. Cuplikan diskusi debat bersama MTA di Sragen, Jawa Tengah. Nah itu yang suruh menyebarkan tadi loh. Oh ya. Perhatian. Nah itu perhatian ini. Perhatian aja nek saya ngomong loh. Perhatian. Ayo. Mohon disebarluaskan ke jamaah, teman dan saudara dengan memfotokopi risalah debat NU MTA ini sebagai perjuangan membela ahlu sunnah wal jamaah dari rongrongan ahli bid'ah. Nah, terus tekan isor mau. Cukup tekan Sragen mau loh. Cuplikan diskusi debat bersama MTA di Sragen, Jawa Tengah. Nah, perhatian supaya itu difotokopi, disebarkan. Ini dapatnya itu juga dari selebaran, katanya disebarkan di masjid di daerah Banyumas sana. Yang membawa ke sini warga MTA dari Banyumas. Sebarkan. Ada? Bukan tidak mungkin itu hanya di masjid Banyumas, mungkin di masjid-masjid yang lain ya ada begitu. Bukan tidak mungkin orang yang nerima itu terus fotokopi banyak, sebarkan juga. Nah sekarang perhatian, saya juga untuk minta saudara perhatian seluruh warga MTA, baik yang ada di sini maupun yang ada didengarkan di rumah. Berita itu dari judulnya sampai terakhir 100% bohong, 100%. MTA tidak pernah debat dengan NU di Sragen apalagi. Pimpinan MTA Sragen itu cabang MTA udah ada 58, 58. Itu belum pernah ngerti itu uang Sragen 58 cabang itu belum pernah tahu perdebatan antara NU dan MTA di Sragen itu belum ada itu. Udah 50. Padahal Sragen itu kecamatannya hanya berapa, Pak? 20 kecamatan. 20 kecamatan. Cabangnya sudah 58. Berarti kan ada satu kecamatan ada 5 tempat. Ada 4 tempat, ada itu pun tidak tahu debat itu. Nang endi debate kuwi? Nah, kalau MTA ada debat, mesti wong MTA teko kabeh itu. Enggak ada. Judulnya dari atas sudah salah, isinya bohong semua. Maka saya perhatian pada saudara, ingat surat Nur ayat 11, saya dibaca. Dasar kita mengingatkan saudara, kalau dia kan anjurannya supaya disebarkan. Kalau saya berdasarkan Al-Quran, kalau saudara ikut menyebarkan berita itu berarti saudara andil membuat berita bohong. Siapa paling banyak penyebaran itu paling besar nanggung dosanya. Paling besar nanggung dosanya. Dibaca ayo. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Ya. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ya kan? Yang membawa berita bohong itu dari golonganmu juga. Maksudnya dari siapa? Nah itu, golonganmu juga. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir malah tidak mengatakan begitu. Menafsir bahwa orang gagas. Yang membawa berita bohong itu dari golonganmu juga. Dari orang Islam. Terus? Janganlah kamu mengira
berita itu buruk bagimu. Nah, jangan mengira berita bohong itu buruk bagi kamu. Yang diberitakan jangan. Terus? Bahkan itu baik bagimu. Nah, Allah katakan toh, berita bohong itu yang membawa dari golonganmu sendiri, kalanganmu sendiri. Tapi jangan dikira berita bohong itu buruk bagi kamu. Itu baik bagi kamu. Terus? Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Ya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Nah, siapa ikut andil menyebarkan berita bohong itu, dia ikut memikul dosa. Siapa paling banyak penyebarannya berita bohong itu, dia paling banyak akan mendapat azab yang paling besar. Itu Quran. An-Nur ayat 11 nanti baca. Saya katakan berita itu dari awal sampai 100% bohong. Ya. Jangan dikira buruk, enggak. Kata Allah, baik bagi kamu. Orang yang mengerti membaca itu, ya. Saya yakin tidak tuh percaya, ingin tahu terus ke sini. Berita bohong disebarluaskan itu sudah membahana di dunia Indonesia. Hanya zina lebih baik daripada tahlilan, anjing halal, yang jual anjing wanita-wanita kudungan, itu sudah tersebar seluruh Indonesia. Ternyata baik tuh buat yang diberitakan itu, nggak ada apa-apanya. Orang sekarang tuh kritis-kritis. Dengar berita orang langsung percaya, mesti tabayun. Apalagi yang sok ngaji, ngerti Quran. Qurannya mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Kalau kamu mendengar berita orang fasik membawa berita, tabayun. Klarifikasi dulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan terus menerima berita. Ya, terus mengambil keputusan, kamu nanti akan menyesal. Maka klarifikasi, benar, cek dulu kebenarannya. Loh, yang membawa itu Ustadz kok? Iya. Untuk mengetahui fasik dan tidaknya, jangan kamu lihat titelnya, jangan kamu lihat pakaiannya, lihat beritanya. Kalau berita itu berita bohong, walaupun yang menyebarkan itu terdapat sebutan Ustadz, Ustadznya itu Ustadz fasik. Ustadz fasik itu. Nah, maka tabayun dulu. Apalagi saudara langsung. Dan untuk berita sampai di sini. Nah, maka ini perhatian seluruh warga MTA di mana saja supaya saudara tidak ikut andil dosa. Kalau ada sebaran tempo di masjid atau di mana atau diberi oleh teman saudara, dilihat, oh judul ini enggak usah dibaca, disobek di muka yang memberi. Wes, saudara tidak andil dosa, memutus dosa. Ya, kuwi tunggale surat berantai penunggu juru kunci Ka'bah dulu itu loh. Ya, kalau dapat ini nanti kalau siapa mau memfotokopi disebarkan kepada 20 orang temannya nanti akan mendapat begini. Kalau tidak menyebarkan nanti akan kena musibah dan lah. Kalau percaya itu dia syirik saja. Kalau ini jelas ayatnya mengatakan yang membawa berita itu dari kalanganmu sendiri. Berita bohong itu gitu loh. Maka siapa yang menyebarkan berita bohong berarti ikut andil dosa. Siapa yang paling banyak menyebarkan berita itu tadi paling berat menanggung akan dapat azab yang berat di sisi Allah. Maka kalau saudara nanti diberi dari siapapun yang memberi, ya tak? Atau di selebaran ini dilihat. Oh ini tuh enggak sobek, enggak usah dibaca. Saudara udah ngerti lah. Kalau saudara ikut, apa diberikan temannya, saudara ikut menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong itu dosa. Yang paling banyak akan mendapat azab yang paling berat. Ya, orang yang begitu itu coba ayat berapa dibaca?
wa tahsabunahu hayyinan. Dia mengatakan dengan menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut itu anggapannya ringan saja, hayyinan. Wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah perkara berat itu. Maka jangan mudah-mudah ikut menyebarkan berita bohong. Ya, dibaca ayat 15 coba. Surat An-Nur ayat 15. Ittalaqawnahu bi alsinatukum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Ya kan? Kamu dengan berita bohong dari mulut ke mulut. Contohnya tadi MTA mengharamkan orang mengadani bayi lahir. MTA menafsirkan Al-Quran. Ya. Itu tadi MTA mengatakan seluruh apa yang bukan dari Rasulullah bid'ah. Itu bohong-bohong semua itu. Ya. Nah, kamu dapat dari itu mana? Dari mulut. Mulutnya siapa? Ya mulut orang. Nanti mulutnya itu sampaikan mulut sampai ke mulutmu ngomong juga. Nah, itu kata Allah, berbicara bohong dari mulut ke mulut sumbernya tanpa mengetahui yang sebenarnya, kamu seolah-olah sesuatu yang remeh, tidak apa-apa. Padahal dikatakan oleh Allah, wa huwa indallahi azim. Penyebar berita bohong yang sumbernya dari mulut ke mulut itu perkara besar di sisi Allah, jangan dianggap remeh. Maka seluruh warga MTA supaya selamat dengar dapat selebaran itu langsung disobek. Jangan kamu berikan teman lain, walaupun tidak diperbanyak, tapi jangan diberikan kepada orang lain. Kalau memberikan pada orang lain berarti saudara ikut menyebarkan berita bohong. Kalau disobekkan, sudah barang disobekkan dianggap tidak bermanfaat. Ya. Terus memang tidak ada gunanya itu. Nah, nanti kalau yang memberi kamu disobek atau marah, lah kok marah? Ini kan kamu berikan saya. Karena diberikan saya sudah jadi milik saya. Lah tak sobek, wong milik saya kok. Paham nggak? Nah, ini saya serukan perhatian. Kalau tadi juga dia minta perhatian supaya disebarkan, saya minta perhatian warga MTA khususnya kalau dengar ini, berita ini, baik yang hadir ini atau dengarkan di rumah, terima terus disobek. Daripada kamu ikut menyebarkan berita bohong, di sisi Allah itu perkara besar. Ya, dan MTA tidak akan jatuh karena berita bohong-bohong itu tidak. Ya. Tidak akan jatuh karena itu. Asal berjalan di atas petunjuk Allah. Orang yang menghalang-halangi tersebarnya cahaya Quran ini dengan cara apapun tidak akan berhasil. Karena Allah sudah mengatakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Orang musyrik, orang kafir tidak suka dengan pembawaan Al-Quran, dengan cara apapun tidak akan bisa memadamkan. Kalau Quran yang disebarkan seperti cahaya, lubang satu jarum pun tertembus. Karena itu Allah yang memerintahkan Allah. Dan Allah yang menjaganya. Allah yang melindunginya. Apalagi dasarnya fitnah-fitnah. Sejak Quran diturunkan, Nabi Muhammad menyebarkan, sudah fitnah-fitnah itu. Dianggap orang gila, dianggap kurang akal, dianggap merusak persaudaraan, macam-macam sudah berkembang terus. Akhirnya sampai seluruh dunia kan. Nah, maka kalau ada begini-begini itu, jangan dikira jelek, baik bagi kamu. Baik. Kita akhirnya mengerti ya. Jadi yang kadang-kadang yang merusak, tapi bukan dari orang luar, justru dari kalangan sendiri. Ini ya, ini jumlah sebarannya itu 5 lembar, 5 halaman folio. Ya. Isinya dari awal sampai akhir bohong semua.